Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya, kiranya kekuatan Tuhan terus menyertai segenap roh, jiwa, dan tubuh kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa mereka-mereka yang ada di luar, sahabat-sahabat, saudara-saudara, bapak, ibuku, opungku, kakekku, nenekku, semualah. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membuka ayat kitab kita dalam Matius 1 ayat saja, ayat 37. Jika ya, hendaklah muka katakan ya, jika tidak, hendaklah muka katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Haleluya. Ayat ini sangat simpel. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dosa atau berasal dari si jahat. Tidak mudah mengatakan ya di atas ya, atau tidak di atas tidak. Ada banyak orang hatinya mengatakan ya, tapi di mulutnya, hatinya mengatakan ya, tapi tindakannya tidak. Hatinya mengatakan tidak, tapi tindakannya ya. Kebalik-balik. Ini kadang-kala menjadi orang munafik. Nah, saya mau katakan di tengah-tengah masa-masa yang akan lahir, masa kampanye, ya, orang-orang berjanji manis, bermulut manis, semanis gula, semanis madu, semanis gula aren, yang manis-manis lah pokoknya. Pencitraan sana sini, tapi setelah duduk lupa pada janji-janjinya. Dan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, jadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus mengatakan dengan tegas, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya adalah dosa. Nah, tema kita adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena sangat langka hari-hari ini orang yang mengatakan, berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Banyak orang berkamuflase, banyak orang hidup seperti bunglon, banyak orang berkata A hari ini, besok berkata B, besok berkata C. Semua diingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan itu bukanlah hidup gaya orang percaya. Gaya orang percaya, sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang kurang memadai mungkin, dan atau kurang memungkinkan segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi sebagai orang percaya kita harus hidup dengan apa yang kita harus katakan. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas mengapa Yesus mengajar kita supaya berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Karena Tuhan tidak ingin kita masuk dalam perangkap setan. Tuhan tidak ingin kita hidup tidak benar. Tuhan tidak ingin kita hidup ada apanya. Kita mau hidup ada apa adanya. Jadi ya begitulah kita sebagai orang percaya, dengan segala kesederhanaan Yesus. Dia mengajar kita ketika dia masih hidup di muka bumi ini. Dan saya mau mengatakan kepada kita, Yesus mau mengajar umatnya agar melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi orang percaya, betapa pentingnya bagi kita untuk satu. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan mengatakan kebenaran.
Saya ulang, hidup dalam kebenaran dan pentingnya mengatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, mengapa kita penting hidup dalam kebenaran? Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak akan pernah bisa mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak akan mungkin dengan tulus hati mengatakan tidak atau mengatakan ya. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, konsekuensi daripada kebenaran adalah mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak terhadap dosa, ya terhadap kebenaran, ya terhadap ketaatan, ya terhadap firman Allah, ya terhadap janji Allah. Tidak terhadap kejahatan, tidak kepada pelacuran, tidak kepada pencurian, tidak kepada maling, tidak kepada prostitusi, tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya pentingnya kita mengatakan kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 32 di sana dikatakan. Masih ingat dulu? Yohanes 8:32. Hah? Yohanes 8:32. And the truth. Iya, itu anak murid saya lagi berlatih bahasa Inggris. Ya. Jadi terima kasih. That you will know the truth and the truth will make you free. Jadi engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan engkau, memerdekakan engkau. Ayat 32-nya dulu. Therefore, for if the soul make you free, and you will know that you will free indeed. indeed. Iya. Therefore the Son will make you free. If the Son make you free, you will free indeed. Jadi kalau anak itu memerdekakan kita, kita betul-betul merdeka. Dan itu sebabnya kita penting hidup dalam kebenaran. Supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Dan dengan hidup dalam kebenaran. Dan kita juga akan mengatakan kebenaran itu. Penting kita mengatakan kebenaran itu kepada semua orang. Karena kadang-kala ada orang tidak bisa, memang dia hidup dalam kebenaran, tapi malu mengatakan kebenaran itu kepada orang lain. Tidak berani tegas mengatakan kebenaran. Tidak berani tegas bersikap dalam kebenaran. Dan itulah sebabnya sebagai orang percaya Yesus mengingatkan kita supaya kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari si iblis, berasal dari dosa. Dan Allah sangat menginginkan kita untuk hidup dalam kebenaran agar kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya. Hidup dalam kebenaran memang tidak segampang membalik telapak tangan. Puk, selesai. Tidak. Dan kita lihat para elit-elit kita, para tokoh-tokoh sedang memampangkan gambarnya dengan slogan-slogan yang manis dan indah. Ya, berjuang untuk memakmurkan masyarakat. Wah, mantap! Jadi kalau berjuang untuk memakmurkan masyarakat itu luar biasa. Doa di atas segalanya. Mantaplah soalnya, ya. Tetapi saya mau katakan kehidupan sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh hanya bermulut manis. Kalau kita berkata ya, lakukan ya. Kalau kita berkatakan tidak, lakukan tidak. Jangan kita katakan ya, tapi kita lakukan tidak. Tapi kita katakan tidak, kita lakukan ya. Kamu mencuri ya? Oh tidak, tapi dia mencuri. Jadi pentingnya orang hidup dalam kemerdekaan itu
supaya dalam kebenaran itu, supaya dia dimerdekakan hatinya, pikirannya, dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran nggak perlu takut mau diintimidasi kah, mau dicari dosa dan salahnya kah, nggak perlu takut. Karena apa? Hidup dalam kebenaran. Anda masih ingat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dalam kisah Daniel 1 ayat 4, di ayat 8 dia berkata begini, ia mengambil sikap untuk tidak menajiskan diri mereka, ya, untuk hidup taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Beberapa hal yang ayat 4-nya dikatakan, young men without physical defect, tanpa cacat dalam tubuhnya. Yang kedua dikatakan handsome, tampan. Yang ketiga dikatakan bahwa showing aptitude for every kind of learning, memiliki kecakapan, kecerdasan, kemampuan, wow, luar biasa dalam berbagai-bagai pembelajaran. Dia belajar matematika, dia mengerti matematika. Bukan hanya itu, di atas rata-rata. Bahkan firman Allah katakan 10 kali di atas orang-orang Urusdim pada waktu itu. Lalu apa lagi? Well known, berpengetahuan luas. Jadi orang yang suka membaca, orang yang suka belajar, orang yang bekerja keras. Lalu kemudian apa lagi? Dikatakan dengan jelas, ini yang saya suka, ini saya sangat-sangat suka ini. Dikatakan quick to understand, cepat untuk mengerti. Bukan slow to understand. Kalau slow to understand kadang-kadang bikin gak nyambung. Ini quick to understand. Belum lagi selesai mungkin kita ngomong, dia sudah ngerti apa yang akan dikerjakan. Karena sudah terlatih. Dan itu sangat menyukakan Aspenas. Menyukakan hati raja. Dan itu sangat luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya yang mau saya katakan, qualified to serve. Memiliki qualified itu, memenuhi syarat untuk melayani in the king's palace, di dalam istana raja. Sesuatu yang sangat luar biasa kan. Di situ sudah. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang mau saya katakan, pengetahuan mereka boleh maju, pengetahuan mereka boleh hebat, hikmat mereka boleh hebat, kecerdasan mereka boleh hebat. Tetapi saya mau katakan, moral mereka jauh lebih hebat dari pengetahuan mereka. Kenapa? Mereka memilih untuk hidup dalam kebenaran. Mereka memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka memilih untuk taat kepada Allah. Mereka memilih untuk tunduk kepada Allah. Mereka memilih untuk hidup menyenangkan hati Allah. Mereka memilih untuk hidup melakukan kebenaran firman Allah. Mereka memilih untuk menyenangkan hati Allah. Kalau kita bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, saya yakin dan percaya Tuhan akan senang. Orang-orang akan senang. Itu sebabnya yang pertama kita harus lakukan, harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran di mana Yesus yang memerdekakan engkau. Kalau kemerdekaan itu diberikan kepada kita, jangan pergunakan untuk menyalahgunakan. Jangan gunakan untuk mengganggu agama lain. Jangan gunakan mempersekusi agama lain. Jangan gunakan mengganggu tempat ibadah orang lain. Jangan gunakan mengganggu orang-orang saat ibadah. Masa negara ini kalah terhadap orang-orang kadrun? Masa aparat kalah kepada kadrun?
perjudian, pub, tempat-tempat pelacuran sah di negeri ini. Tapi orang-orang percaya yang mau membina iman, yang mau mengatakan ya di atas segala, ya tidak di atas segala, tidak. Justru diganggu. Kejahatan kami satu-satunya adalah karena kami percaya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terang itu bersinar di tengah kegelapan, di tengah hutan belantara kejahatan ini. Terang kita, kebenaran kita harus bersinar. Itu sebabnya Yesus mau mengatakan kepada kita, hiduplah. Ya, katakan ya, tidak. Katakan tidak. Tidak boleh Anda mengatakan ya hari ini, tidak besok. Dan banyak kali kita menemukan, kadang-kala anak-anak juga menjadi pusing. Kalau ada orang tua mengatakan bisa begini-begini, tapi besok lagi diubah. Itu membuat anak-anak menjadi bingung. Tapi saya fokus dulu kepada kebenaran ini. Supaya apa? Kita betul-betul melakukan kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran pasti mengasihi Yesus. Pasti taat kepada Allah. Pasti hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan takut. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pembelaan Allah akan datang. Lihat saja Sadrak, Mesak, Abednego yang hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah posisinya yang manis. Di tengah-tengah posisi mereka yang luar biasa hebatnya. Tapi ada keputusan raja yang membuat mereka harus berpikir ulang tentang posisi dan kedudukan mereka di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan atau memilih untuk takut akan Tuhan atau berhenti dari jabatan mereka. Bukan hanya berhenti dari jabatan mereka, mereka akan menghadapi mautnya. Hanya karena menolak untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Aneh. Orang tidak mau menyembah kepada patung, malah mau dibunuh. Demikian juga di bangsa kita ini. Saya tidak mau bisa bilang ke bangsa Kanoha itu. Orang-orang Kanoha itu, saya tidak ingin katakan itu. Tapi bangsa kita, bangsa Indonesia, masih banyak orang-orang yang berpikiran picik. Bayangkan saja sekelas anggota DPR masih berpikiran narrow-minded. Masih berpikiran memaksakan kehendak. Masih memikirkan bahwa mereka adalah orang-orang berkuasa di negeri ini. Hanya karena sebuah film. Film yang berdasarkan fakta sejarah. Film yang dituangkan ke dalam kebenaran yang dituangkan ke dalam sebuah film. Dan itu sangat menyakitkan hatinya. Sudah jelas versi orang percaya. Siapa yang dikorbankan? Alkitab mencatat. Tapi kalau sekelas anggota DPR pusat berpikiran narrow-minded, berpikiran sepicik itu. Wah, saya tidak bisa pikirkan bagaimana di grassroots. Bagaimana orang-orang di bawah. Orang-orang berintelektual tinggi, orang-orang hebat masih berpikiran seperti itu. Dia lupa bangsa ini bukan bangsa yang berdasarkan agama. Dia lupa bangsa ini adalah plural. Harusnya kita harmony in plurality. Ada moto di kota ini. Di kota kami Mataram, satu kata yang sering saya dengar di teks berjalan itu. Saya suka itu. Saya berdoa supaya itu apa yang diimpikan oleh wali kota kami atau pimpinan kami di daerah ini itu boleh menjadi kenyataan. Harmonis.
Nggak perlu saling menyiksa. Nggak perlu saling mempersekusi. Nggak perlu saling merendahkan. Pegang ajaran kita masing-masing. Pegang agama kita masing-masing. Kalaupun kita harus siarlah dengan baik. Jangan pernah memaksakan kehendak. Kejahatan kami, kalau dikatakan itu sebuah kejahatan, karena kami percaya kepada Yesus, itu bagi kami bukan sebuah kejahatan. Itu sebuah ketaatan dalam menyenangkan hati Yesus. Dimanapun di bawah kolong langit ini, orang mau beribadah perlu tempat. Nggak bisa orang beribadah di kolong jembatan sana. Nggak bisa orang beribadah di mana itu? Di jalan-jalan sana. Tapi saya suka Gus istilah itu. Seorang pemimpin kalau masalahnya nggak ada izin, kasih aja izin. Kan gampang. Ngapain disusah-susahkan? Ngapain nyusah-nyusahin orang? Tapi lain pula kan itu si UAS itu. Kalau engkau sebagai pemimpin, kalau engkau mengizinkan orang-orang memberi tempat izin, diketoklah kau, pak pok sampai apa? Aduh, saya kadang-kala, Tuhan, kenapa ada orang-orang mengajar seperti ini? Kenapa orang-orang tidak mengajar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan negara ini? Negara ini menginginkan kita mengisi kemerdekaan ini, bukan apa itu istilahnya, mau melakukan pertikaian demi pertikaian. Kalau ada hal-hal, ya kadang-kala kita sedih lah ya. Tapi mau bilang apa? Kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dari sejahat. Kalau engkau dikatakan tidak, jangan beribadah, jangan lakukan. Alkitab katakan kau harus beribadah, lakukan aja ibadah. Kalau dikatakan jangan mencuri, ya baru. Tidak. Kau mencuri ya, lakukan mencuri ya, jangan katakan ya. No. Sebab aku orang percaya. Jadi kalau kita katakan, kan sering orang ngajak kita minum begini. Ya, kadang-kadang kita lewat orang lagi minum minuman keras. Mari Pak minum. Apa? Oh terima kasih. Ataukah Anda katakan, tidak, saya tidak minum karena saya orang percaya Yesus. Anda mengatakan kebenaran. Tidak, saya tidak minum karena tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus. Saya tidak bisa mengotorinya. Ini penting mengatakan kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, katakan kebenaran. Jangan seperti kakek-kakek yang dikatakan, ya dia suka minum tuak itu. Di daerah kami ini banyak orang penjual seperti itu. Satu kali dia diingatkan oleh pendetanya, "Opa, apa? Jangan minum itu, Opa. Itu membuat badan kita rusak." Lalu dia katakan dengan lantang, "Pak Pendeta salah. Ini susu ibu pertiwi. Jadi kalau susu ibu pertiwi itu bukan bikin mabuk, itu bikin sehat." Karena saya minum susu ibu pertiwi. Haleluya, haleluya. Ini orang-orang yang ya memang udah kadang rusak lah pemikiran kalau sudah begini. Alkitab mengatakan kalau tidak katakan tidak, iya katakan iya. Selebihnya berasal dari si jahat. Tidak ada sandiwara di situ. Tidak ada kamuflase di situ. Tidak ada munafik di situ. Real, nyata.
Yang kedua, ini saya terlalu semangat. Be a person of your word. Jadilah ya orang yang memegang dan melakukan sesuai dengan perkataan. Dulu saya masih remaja. Mungkin usia kira-kira ya belasan lah. Yang jelas tidak ya di usia-usia SMP lah. Kita sebagai anak remaja pada waktu itu seringkali melihat perbuatan-perbuatan orang-orang tua melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap istri-istri mereka, termasuk orang tua saya. Dan itu hati saya sebenarnya sedih. Sebagai remaja pada waktu itu, saya mengambil ikhtiar. Berkata dalam hati saya, ketika saya nanti berkeluarga, ketika saya nanti menikah, tangan kaki saya tidak akan pernah lalu terhadap pasangan yang engkau anugerahkan kepadaku. Sekarang saya sudah menikah. 28 tahun sudah kami menikah. Saya masih pegang perkataan saya. Bukan pernah berarti saya nggak pernah marah, bukan. Tapi perkataan saya itu masih saya pegang. Mengapa? Karena saya tahu Allah sangat menghargai janjinya. Kalau manusia seperti kita mampu menggenapi janji kita, apalagi Bapa di surga. Tapi pegang perkataan. Saya masih ingat anak-anak saya waktu kecil. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Pada waktu itu kami mau berangkat ke mall untuk bersenang-senang. Jadi sudah siap ini, mau berangkat sebenarnya, sudah mau berangkat. Tapi ada orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Dia konseling, dia harus bicara, dia harus ngomong. Dan saya sebagai pendetanya pada waktu itu, saya harus meresponinya. Anak saya sudah gelisah. Sudah ngambil gitar ukulele pada waktu itu. Dan berkatalah mereka, "Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji." Sekali saya diam saja. Karena ini tamu saya juga belum pulang. Anak-anak saya mulai bilang ini, "Usir aja mereka, Pak. Ini kan waktu kami." Saya bilang begini, "Tidak, Nak. Nanti besok Bapak ganti waktu kuliah." Tapi mereka terus mengambil gitar mereka. "Kau yang berjanji, kau yang mengingkari." Yang paling parah lagi, khotbah Bapak harus menggenapi janji. Dan Anda tahu sejak itu saya tidak mau berjanji untuk hal-hal yang krusial untuk anak saya. Anak saya yang kecil bilang, "Pak, janji aja Pak, nggak apa-apa." Janji, tidak. Nanti kau telan aku dengan janji. Jadi sejak itu saya tidak berjanji. Kalau mau mengatakan sesuatu kepada mereka, ya kalau Bapak ingat, saya akan lakukan. Tapi kalau tidak, dan itu saya terlepas dari jerat. Ya, jadi kita sebagai orang harus memegang perkataan kita dan harus melakukan perkataan kita. Kalau kita katakan, "Mari kita berdoa," kita sendiri nggak berdoa. "Mari kita baca firman Allah," kita sendiri nggak baca firman Allah. "Mari kita memperkatakan firman Allah," tapi kita sendiri tidak memperkatakan firman Allah. Pembohong, munafik. Kalau engkau mengajar anakmu jangan merokok, kau harus jangan merokok. Kalau engkau mengajar anakmu jangan mencuri, engkau juga tidak mencuri. Kalau engkau mengajar anakmu untuk tidak mencaci maki, engkau juga tidak mencaci maki. Kalau engkau mengajar anakmu untuk taat, belajar taatlah engkau.
Kepada siapa? Ada banyak aturan-aturan. Ada banyak yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Terutama harus taat kepada Allah. Di sana hikmat Allah, di sana wibawa Allah akan datang. Ketika kita berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kita memegang perkataan kita. Jadilah orang yang memegang perkataan. Jangan seperti yang ada. Pada saat mereka mau mencalonkan diri. Wah, janji-janji politik diberikan. Tapi setelah mereka duduk, lupa. Padahal 5 tahun mendatang mereka akan datang lagi kepada masyarakat. Dan pada masyarakat akhirnya mencueki mereka. Tapi saya bersyukur kalau ada orang-orang sampai berapa kali tetap mereka. Saya bilang, inilah orang-orang yang selalu memegang janjinya. Inilah orang-orang yang selalu berpegang pada perkataannya. Sehingga ketika masyarakat, dia hadir lagi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat antusias untuk memilih mereka terus-menerus. Karena apa? Mereka juga mendapatkan manfaat. Yang dipilih mendapat manfaat, yang memilih mendapatkan manfaat. Setidak-tidaknya mungkin jalan di tempat mereka menjadi baik, lampu di tempat mereka menjadi baik, penerangan di daerah kami ini itu ada CCTV lagi. Di setiap sudut itu ada CCTV. Enggak, itu dari anggota dewan itu. Nah itu yang mantap. Ada manfaatnya. Ya kalau masyarakat butuh datang ke sana sekedar untuk apa? Dikasih oleh-oleh kan. Promosi dari mulut ke mulut itu jauh lebih baik. Kalau ada pernah saya baca, kalau orang tidak suka, ia bisa berbicara kepada 10.000 orang. Bayangkan itu. Kepada 10.000 orang. Bayangkan 10.000 orang ini mengatakan kepada 10.000 orang lagi. Akhirnya tidak jadi. Padahal untuk menjadi anggota dewan tidak sampai 2.000 suara. Ya, sesuai dengan daerahnya lah ya. Ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, supaya kita berpegang pada perkataan kita. Kalau engkau berani berjanji, janjimu harus kau genapi. Janjimu harus engkau lakukan. Saya bersyukur sejak anak saya kecil, saya berkata hanya 2 yang saya akan bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah iman kepada Kristus dan harganya itu mutlak. Yang kedua adalah pengetahuan. Dan itu sebabnya saya kirim sekolah. Dan kedua anak saya yang kecil selesai pada tanggal 27 September yang akan datang. Ya akan diwisuda. Jadi saya berkata iman kepada Kristus itu mutlak, dan tetapi saya katakan kamu juga harus belajar. Kalaupun ada tinggalan-tinggalan, itu bukanlah menjadi sesuatu yang apa istilahnya, yang sangat penting. Yang penting itu iman kepada Kristus, harganya mutlak, tidak tergantikan dengan apapun. Dan yang kedua dengan pengetahuan itu, karena salah satu untuk mengubah nasib seseorang, dia memiliki pendidikan itu. Dan itu sebabnya seringkali saya mengatakan kepada anak saya, kalau mau milih pendidikan, pilih yang Anda suka. Janganlah pilih yang tidak Anda suka. Saya tidak pernah melibatkan diri dalam apa mereka. Paling memberikan gambaran. Selanjutnya adalah pilihan mereka. Karena saya adalah orang yang menjadi korban. Tapi saya bersyukur, semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Tapi dari situ saya menarik sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Dan itu sebabnya saya tidak ingin mempengaruhi anak saya dalam apapun, dalam memilih pendidikan mereka pada waktu tamat SMA. Tapi saya mau katakan kepada kita,
Sebagai orang yang percaya pada waktu itu masih saya ingat 3 hal kalau Anda mau hidup dalam dunia yang penuh pertarungan ini. Bahasa Inggris, teknologi, dan matematika. Dan kedua anak saya ada di matematika. Kenapa matematika? Kalaupun nanti mereka bisa itu Malaysia dan lain sebagainya. Kenapa teknologi? Karena teknologi mampu membuat orang menjadi kaya raya. Itu jauh sebelumnya. Belum ada YouTube itu. Belum ada orang cari makan di YouTube itu. Yang gajinya sampai MM-an. Yang menerima MM-an. Bahkan puluhan M. 1 bulan. Hanya dari iklan. Belum ada itu. Belum ada Gojek. Belum ada guru. Belum ada apa. Tapi saya sudah bisa melihat jauh sebelumnya bahwa alat ini ketika orang menguasainya menjadi alat yang membawa pengaruh yang sangat kuat, kehidupan yang sangat kuat, dan lain sebagainya. Dalam arti finansial yang dihasilkan dari situ. Jauh. Anak saya sekarang 28 tahun. Dia tamat usia 18 tahun. Jadi sebelum itu, mereka masih duduk di SMP. Melihat jauh ke depan. Saya sudah berbicara tadi pagi soal melihat jauh ke depan. Yesus mengajar kita untuk jauh melihat ke depan. Untuk mendoakan generasi kita. Untuk mendoakan bangsa kita. Agar hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari pegang perkataan, hidup sesuai dengan perkataan. Dan yang terakhir, jadi yang terakhir adalah ketahuilah Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah. Jadi kalau Anda mau menerima janji-janji Allah, percayalah kepada Yesus. Itu sebabnya saya katakan mengapa kita penting memegang perkataan kita. Kalau kita saja tidak bisa memegang perkataan kita, mau ngotot memegang janji Tuhan, itu impossible. Kami sering memperkatakan firman Allah. Karena saya tahu iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Anak-anak didik saya ajar untuk memperkatakan firman Allah ketika belajar agama. Karena hanya firman yang dapat mengubah, hanya firman yang dapat menolong seseorang untuk mengalami transformasi, untuk mengalami terobosan. Dan hanya firman. Untuk kita melihat semua janji-janji Allah digenapi, kita harus percaya kepada Yesus. Karena bagi Yesus, Yesuslah yang menggenapi segala janji Allah itu. Di dalam Dialah kita bisa menikmati segala janji Allah itu. Dan itu sebabnya pentingnya kita memegang janji Allah itu. Pentingnya kita memegang apa yang dikatakan oleh firman Allah. Pentingnya kita memperkatakan firman Allah itu supaya iman kita timbul, menjadi kuat, menjadi kokoh. Kalaupun kita harus kata dalam satu ayat dalam, saya agak lupa ya. Dalam 1 Petrus tapi saya kata-katanya ingat, lupa dalam apa, karena baru tadi malam istri saya khotbah. Jadi saya menaruhnya sedikit di dalam benak saya. Jadi kemarin malam ada doa, dan saya masih ingat kata-kata after you suffered a while. Jadi sesudah engkau mengalami penderitaan sesaat, lalu firman Allah katakan begini, complete, dilengkapi, establish, diteguhkan, lalu establish, satu lagi strengthen, dikuatkan, lalu settle, dikokohkan. Jadi di mana itu nyonya?
Khotbah Nyonya yang malam itu. Khotbah Nyonya itu. Nah, yang bawa aja lupa dia. Nah, itu membekas. Apa? 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Nah, dalam 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-10 dan 11. 11-nya bagi dialah kemuliaan ya. Dan to him for glory, bagi dialah kemuliaan and dominion and forever and ever. Ya. Jadi bagi dialah kemuliaan, kerajaan untuk selama-lamanya. Jadi kita jangan takut, karena Yesus akan melengkapi kita. Yesus akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan itu. Tapi apa? Kita harus hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita harus hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Anugerah Yesus Kristus itu. Supaya kita bisa menikmati segala hal yang baik, yang indah itu. Jangan mau ditipu oleh setan. Kalau engkau mau menerima janji Allah, hiduplah dalam kebenaran. Pegang perkataan. Dan imani janji-janji Yesus. Janji-janji Allah. Dan Yesus akan memenuhinya kepadamu. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan kepada kita, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena Yesus mengatakan ya terhadap janji-janjinya. Dia tidak pernah berkata tidak terhadap janji-janjinya. Ya selalu. Saya baca dulu 1 Korintus. Coba seorang membacanya, 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebagai ayat terakhir. Dua Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Iya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Jadi tema kita ya di atas ya, tidak di atas segala, tidak, itu bukan tanpa makna. Yesus berkata itu bukan tanpa makna. Kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dalam kebenaran dan harus memegang perkataan kita sendiri. Kalau kita berani memegang perkataan kita, melakukan perkataan kita yang dilandasi oleh kebenaran firman Allah, dan kita akan bisa menerima segala janji Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya pentingnya kita hidup mengerti akan kebenaran firman Allah. Dari saya mau bacakan 3 sekaligus pantun saya. Dari medan kekisaran lewat kota tebing tinggi, kalau mau hidup dalam kebenaran, hiduplah dengan kuasa yang maha tinggi. Haleluya, mantap. Mulutmu harimaumu, jagalah kalau tidak mau celaka. Mulut dapat dikekang oleh Tuhanmu agar tidak membawa celaka. Haleluya. Jadi kalau mulut itu nggak dikekang, seperti kekang kuda itu, makanya ditaruh itu bridle, itu apa itu bridle, kekang ya. Nah, tapi mulut kita nggak bisa dikekang oleh bridle itu, nggak bisa. Hanya bisa dikekang oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh kuasanya. Makanya Daud berkata, berjagalah dalam pintu bibir mulut hamba-Mu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Penting kita berkata kepada Tuhan supaya kita tidak berdosa karena perkataan atau perbuatan kita yang tidak bisa kita genapi, yang tidak bisa kita katakan genapi dalam hidup ini. Dan itu sebabnya Yesus mengajar kita dengan simpel sekali. Kalau ia katakan ya, tidak, dia katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Dan itu sebabnya ini jam masih tetap berjalan apa tidak ini? Sekarang sudah 10 kurang 9.
saya tidak. Yang terakhir, jadi karena salah jam, jadi kadang-kala ini tadi sudah diganti baterainya, tetapi masih juga dia teguh iman. Oh, katanya tegar tengkuk. Karena dia di situ aja, jadi dia teguh iman itu. Jadi kalau orang pada posisi yang mantap di dalam iman, terus di situ, itu mantap, itu teguh imannya. Kemudian hiduplah karena firman Allah itu tanda kita mengasihi Dia. Yesus adalah ya bagi janji Allah agar umatnya sejahtera di dalam Dia. Mantap! Mau sejahtera dalam Dia, hiduplah dalam kebenaran. Peganglah perkataanmu dan lakukanlah apa yang kau katakan. Dan terakhir, ketahuilah kalau engkau mau menerima janji-janji Allah, sebab firman Allah, ketahuilah Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah. Anda bisa baca dalam 2 Korintus 1 ayat 20, dan tadi sudah kita baca. Doa dan harapan saya, kita menjadi orang-orang percaya yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak boleh berkata ya tapi kita lakukan tidak. Atau sebaliknya, kita mengatakan tidak tapi kita katakan ya. Walaupun kalau disuruh memilih, kalau kita mengatakan tidak tapi kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan. Tapi Alkitab katakan, ya, Alkitab mengatakan kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Saya mau katakan kepada kita, orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, sekalipun akan banyak mungkin orang akan merasa kaku dengan dia, tapi saya mau katakan, Allah lah yang menjadi pembela kita. Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Baca itu kisah Daniel. Bagaimana Daniel keluar dari lubang singa itu, dari dapur api itu. Bagaimana Daniel keluar dari lubang singa itu di masa pemerintahan Darius. Dan kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di masa pemerintahan Nebukadnezar yang lalim dan kejam itu. Tapi mereka dapat ubah diri mereka, dan mereka akhirnya Raja Nebukadnezar berubah oleh karena hidup yang mereka Sadrak, Mesak, Abednego miliki. Dan Sadrak, Mesak, Abednego telah mempertahankan iman mereka dan hidup dalam kebenaran. Dan pada akhirnya si raja yang lalim itu harus mengakui kebesaran Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Nebukadnezar harus mengakuinya. Dan demikian juga bagaimana si Daniel yang disalah mengerti oleh para menteri dan keluarganya dan ante-antenya, 120 menteri. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak perlu takut menghadapi mau berapapun itu. Kalau engkau benar di hadapan Allah, Tuhan akan menolong engkau. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Allah membela kekasih-kekasihnya. Dan hiduplah dalam kebenaran, dan hiduplah di atas perkataan-perkataanmu yang berdasarkan firman Allah itu. Dan kemudian ketahuilah kalau engkau mau menikmati janji Allah, ketahuilah itu hanya digenapi melalui Yesus. Jadi penting ketaatan kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Mari kita berdoa, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat segala firman-Mu. Kami mau berkata ya di atas segala, di atas ya, tidak di atas segala tidak, karena selebihnya itu berasal dari si jahat. Kami tidak ingin apa yang kami lakukan berasal dari si jahat, tapi kami ingin menyenangkan hati Allah. Kami yakin dan percaya Bapa di surga, manusia boleh berubah-ubah, tetapi Engkau tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi orang-orang yang percaya itu akan menjadi tetap Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur
Biarkan kami menikmati firman-Mu dan biarkan kami menghidupi firman-Mu sebagaimana yang Kau harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan Allah yang perkasa itu akan terus menyertai setiap kami. Dan saat ini kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Bapa di surga, kepada presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, kepolisian, Tuhan Bapa di surga, ABRI, semuanya diberkati, stakeholder bangsa ini Bapa di surga. Dan biarkan mereka melakukan apa yang baik dan benar. Dan biarkan para aparat bertindak sebagaimana firman Allah, menghukum mereka-mereka yang menimbulkan keonaran atau yang melakukan kejahatan, dan membela orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau menolong kami sehingga kami penuh dengan kasih kepada semua orang, untuk tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun Tuhan, di desa-desa, di alur sungai, di tepi pantai. Tuhan memberkati pelayanan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, baik yang ada di sini. Tuhan Yesus, mari Engkau menumpangkan tangan atas mereka. Kalau Engkau sakit, tumpangkan tangan di atas yang sakit. Dan bagi yang di luar sana, Allah tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyerah bahwa Dia tidak dapat menyembuhkan engkau. Tetapi yang Dia cari, apakah engkau beriman kepada Dia dengan sungguh. Kalau engkau orang yang beriman itu, mari angkat tanganmu dan taruh di satu di tempat yang lain. Tangan kanan diangkat dan tangan kiri di tempat yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat mereka-mereka yang menaruh tangan di tempat yang sakit. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengulurkan tanganmu menjamah mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Dari kanker mereka, dari ginjal mereka, dari demam batuk mereka, dari stroke mereka, dari gagal ginjal mereka, dari kista mereka, dari kanker mereka, dari berbagai-bagai sakit yang mereka alami. Di dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala sakit penyakitnya dan melenyapkan sebagaimana firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu dan kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku mengakuinya di hadapan Tuhan. Darah-Mu menyucikan, menguduskan. Dan terima kasih buat segala pengampunan-Mu. Terima kasih buat segala pembenaran-Mu. Di dalam nama Yesus aku hidup menikmati kuasa-Mu, menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalau engkau mau hidup mengalami terobosan dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah yang menopang mereka. Mereka menyerahkan diri kepada, mengangkat diri, tangan mereka kepadamu Tuhan. Karena mereka sadar, kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak akan bisa hidup dengan kekuatan kami. Kami akan gagal, kami akan kecewa bila kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan Engkau mengubah hidup mereka menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Seperti Yusuf yang luar biasa, atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih mereka-mereka yang terjun dalam dunia politik. Doa kami, semoga mereka memiliki takut akan Tuhan, sehingga apabila mereka terpilih, betul-betul mereka memikirkan kesejahteraan rakyat sebagai pemimpin atau menjadi pemimpin baik di kota maupun di kabupaten maupun provinsi maupun di sebagai kepala negara. Kami doakan supaya Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjalankan amanah amanat agung, amanat undang-undang Bapa di surga, sehingga mereka melakukan
dengan baik dan takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan mereka, sehingga bangsa ini bisa dibawa kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera menuju Indonesia maju. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan terlibat di bangsa kami, dan kami yakin dan percaya. Salam bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pesta demokrasi, pesta yang bahagia, sejahtera, sukacita, karena kami memilih. Walaupun kami, Tuhan Bapa di surga, mungkin kami akan berbeda secara pilihan, tapi kami tetap anak bangsa. Kami hanya melakukan kewajiban kami dalam 5 menit memilih pemimpin baru, dan itu kami akan lakukan dengan kebaikan. Kalau kami sudah, walaupun mungkin kami, Tuhan, berbeda dalam pilihan, tapi setelah nanti siapapun terpilih, kami bersatu kembali menjadi anak bangsa yang sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun kami berbeda, tidak perlu kami saling memusuhi satu dengan yang lain. Kami hanya beda dalam pilihan, tapi sebagai anak bangsa, kami tetap anak bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, yang harus saling menjaga, yang harus saling menghargai, yang harus saling menghormati walaupun beda pilihan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.